Oke, welcome back to my channel, Brajak Sonsiokal. Gengsku sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan terkait dengan pembahasan soal yang murni membahas terkait dengan undang-undang keperawatan. Sejujurnya ini adalah lanjutan dari tayangan undang-undang keperawatan pada tayangan yang pertama. Jadi saya sarankan yang belum pernah menonton tayangan pertama, sebaiknya nonton dulu tayangan yang pertama khusus undang-undang keperawatan. Ini murni semua membahas soal undang-undang keperawatan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kalian ujian nanti, untuk kalian pahami dan bisa jadi muncul di ujiannya, di soal kompetensi bidangnya, kalian bisa langsung jawab dengan baik. Amin ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Oke, nomor 6 ya. Asas dari praktek keperawatan antara lain kecuali A. Nilai ilmiah, B. Perikemanusiaan, C. Beretika, D. Memanfaatkan, dan E. Keadilan. Silakan kalian jawab kurang lebih 20 detik dari sekarang. Oke, ada yang sudah bisa menebak kira-kira jawabannya apa? Ingat, salah satu trik yang paling penting dalam soal SKB itu apalagi adalah pengecualian. Kalau dia pengecualian berarti semuanya itu adalah benar. Tapi ada satu yang salah di jawaban itu. Salah itu yang kalian pilih. Biasanya itu hanya permainan kata. Itu yang perlu kalian ingat. Ya, kalau soalnya adalah pengecualian, hati-hati dengan permainan kata yang bisa saja diubah oleh penulis soal. Itu kuncinya ya. Jadi kita langsung jawab di soal nomor 6 ini. Kita lihat. Nah, asas dari praktek keperawatan antara lain kecuali. Nah, oke, kita langsung jawab. Kecuali ya. Jadi sini kecuali. Nih. Oke. Nah, nilai ilmiah. Ada nggak nilai ilmiah? Ada. Ini. Oke. Kemudian perikemanusiaan. Ada perikemanusiaan. Kemudian beretika. Ada. Ya. Kemudian memanfaatkan. Nah, ini yang tidak ada. Kata memanfaatkan itu cenderung ke konotasi negatif. Artinya memanfaatkan sesuatu, memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan kelengahan. Itu artinya bermakna negatif. Artinya dia mengambil sisi keuntungan khusus untuk kepentingan pribadinya. Berarti itu adalah hal negatif dan ini tidak ada di sini, ya. Maka keadilan ada, ya. Jadi yang benar di sini adalah yang menjawab D, ya. Karena hanya ini jawaban yang salah di soal ini. Ini semua benar, ini benar, ini benar, ini juga benar. Oke, selamat. Untuk yang menjawab nomor 6 itu adalah D. Kita lanjut ya. Ini sesuai dengan Undang-Undang Keperawatan ya tahun 2014. Kenapa Undang-Undang Keperawatan itu sangat penting? Memang karena dia adalah batang tubuh, batang peraturan kita. Jadi itu akan masuk ya, yakin akan masuk di ujian. Oke, silakan dibaca baik-baik. Di bawah ini merupakan tujuan dari pengaturan keperawatan, kecuali A. Meningkatkan mutu perawat, B. Meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, C. Meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat dan klien, D. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada perawat dan klien, E. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, silakan. 20 detik dari sekarang. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung jawab saja. Istilahnya ini adalah pengecualian, sama dengan soal sebelumnya. Berarti kita mencari yang nggak ada di situ atau yang salah, ya. Oke, kita langsung saja. Di bawah ini merupakan tujuan dari pengaturan keperawatan, ya. Kecuali, nih. Oke, jadi di sini adalah kecuali. Di sini adalah kecuali. Jadi kita lihat meningkatkan mutu keperawatan. Ada nggak mutu perawat? Meningkatkan mutu perawat. Ada, ya. Kemudian meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Ada juga. Nah, oke. Kemudian meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat dan klien. Sebenarnya ini adalah item meningkatkan pengetahuan, kemudian sikap. Ini adalah item dari mutu pelayanan keperawatan dan mutu perawat. Ya. Yaitu bagiannya.
lebih spesifik. Tetapi kalau kita merujuk pada undang-undang, di D ini meningkatkan derajat kesehatan ada, memberikan perlindungan dan kepastian hukum juga ada. Ini juga ada. Jadi yang tidak ada di sini adalah C. Kenapa C tidak ada? Karena dia justru meningkatkan pengetahuan dan sikap perawat pada klien. Itu adalah mutu perawat, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik mutu yang ada pada pasal 3. Karena rujukan kita adalah undang-undang, maka selain yang ada dalam undang-undang keperawatan berarti dia dianggap salah. Maka yang benar di sini yang menjawab C. Selamat ya. Soal seperti itu kalau pengecualian, ingat itu soal yang sangat mudah dikerjakan. Hanya permainan kata yang perlu kalian perhatikan. Kita lanjut. Oke, saya menyarankan untuk semua yang menonton tayangan ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan, dan tentunya yang belum subscribe ke channel ini, saya meminta kepada kalian semua silakan subscribe, dan yang melakukan subscribe saya doakan dengan tulus di bulan Ramadan ini dimudahkan ya ujiannya. Kemudian peserta bimbingan kami di SKB yang kami bimbing sekarang, yang tentunya dengan harga yang paling murah, silakan kalian bergabung. Di situ kita banyak bahas materi-materi penting, ada soal-soal kompetensi bidang, ada juga bank soalnya, dan tentunya ada tryout-nya ya, ada tryout yang mirip dengan tryout yang ada dalam ujian karena sistem komputer ya. Kemudian mudah-mudahan yang menekan tombol subscribe dimudahkan dan bisa lulus pada saat ujiannya dan menjadi PNS yang amanah. Amin. Itu doa saya ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Yang benar di bawah ini tentang jenis perawat adalah perawat kamar bedah, perawat UGD, perawat vokasi, perawat anestesi, dan perawat ICU. Silakan kalian jawab 20 detik dari sekarang. Oke, ada yang sudah jawab, kita langsung saja ya, nggak usah berlama-lama. Pertanyaannya adalah terkait dengan, yang merupakan, oke kita langsung, yang benar tentang jenis perawat. Nah, ini dia bertanya tentang jenis perawat. Adalah perawat kamar bedah, ada nggak perawat kamar bedah? Tidak ada. Jadi ini yang disebut dengan jenis perawat. Ini jenis perawat. Pertama adalah perawat profesi, yang kedua adalah perawat vokasi. Selain dari ini, yang tidak ada dalam pasal 4, berarti itu dia salah. Oke, maka kita lihat di sini adalah dijelaskan perawat kamar bedah. Ada nggak? Ini tidak ada. Oke. Perawat UGD juga tidak ada. Perawat anestesi juga tidak ada. Perawat ICU juga tidak ada. Kenapa? Karena ini adalah bagian-bagian pembagian atau job penempatan pada setiap perawat. Jadi bisa saja dia adalah perawat bedah, perawat UGD, perawat interna misalnya, perawat ICU, itulah jenis penempatannya. Tapi kalau dikatakan jenis perawat, berarti terbagi atas dua. Ada perawat profesi dan ada perawat vokasi. Dua jenis ini saja. Selain dari itu berarti salah. Maka yang benar di sini adalah, yang benar adalah C. Selamat untuk yang menjawab C. Berarti dia benar di soal ini. Ingat baik-baik soal ini ya, mudah-mudahan masuk di ujian. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 9 ya. Perhatikan baik-baik. Nah, di soal nomor 9 ini, kita langsung baca, perawat profesi yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Keperawatan 2014 adalah A. Perawat vokasi, perawat UGD, vokasi dan nurse spesialis, dan perawat ICU. Pertanyaannya adalah perawat profesi ya. Silakan kalian jawab 20 detik dari sekarang. Oke, kita langsung saja kita jawab ya. Kalau usah berlama-lama. Maka yang dimaksud dengan perawat
profesi di sini, ingat pertanyaannya adalah perawat profesi. Yang dimaksud dalam pasal 4, jadi pasal 4, oke, adalah perawat vokasi, perawat UGD, perawat vokasi dan nurse spesialis, dan perawat ICU. Coba kita baca. Perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sebelumnya ada ayat 1 yang terdiri atas vokasi dan profesi, yang dimaksudkan dijelaskan pada pada pasal 2-nya adalah terkait dengan perawat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Huruf A terdiri atas nurse ini yang terkategori sebagai profesi dan nurse spesialis. Sekarang kita lihat di jawaban. Selain dari ini, berarti dia salah. Kita lihat di jawaban. Nurse ada nggak? Nih ada, ya. Nurse. Tapi sayangnya di sini dikatakan ada vokasinya. Maka ini dianggap salah. C dianggap salah. Perawat UGD, ini juga kita nggak tahu spesifikasinya, ya. Apakah dia vokasi apa nurse. Jadi ini umum, ya. Kemudian juga perawat vokasi ini yang tidak ada, ya. Ini yang nggak ada. Perawat ICU ini juga umum. Maka jawabannya adalah jawabannya adalah D, yaitu nurse spesialis sesuai dengan ini. Jadi yang tidak ada di jawaban ini adalah D. Yang merupakan yang perawat profesi yang dimaksud di sini adalah nurse. Seandainya di sini nggak ada vokasi, hanya nurse saja, maka C benar. Tetapi karena di sini digabungkan dengan vokasi, berarti C ini salah. Yang benar adalah nurse spesialis dan nurse, atau nurse dan nurse spesialis. Itu ya, selamat. Kita lanjut ke soal nomor 10. Pendidikan tinggi keperawatan yang paling rendah tingkatannya adalah pendidikan sarjana keperawatan, magister keperawatan, doktor keperawatan, pendidikan vokasi, dan pendidikan SPK. Oke, silakan kalian jawab 20 detik dari sekarang. Ingat, jangan terkecoh dengan soal seperti ini, kita langsung jawab mungkin ya. Nah, dikatakan di sini adalah pendidikan tinggi keperawatan, oke? Yang paling rendah. Nah, ini yang harus kalian garis bawahi, dua hal ini. Pendidikan tinggi keperawatan dan dia adalah paling rendah. Oke, sekarang kita lihat pendidikan sarjana keperawatan, apakah ini paling rendah? Tentu tidak, karena ada yang di bawah dari sarjana yang diakui oleh undang-undang. Oke, yaitu vokasi kan. Nah, makanya jawabannya bisa saja D, tapi kita belum lihat jawaban aslinya. Magister keperawatan tentu tidak, karena ini tingkatan yang di atas dari sarjana keperawatan. Begitu cara menjawabnya. Pendidikan SPK, jangan-jangan ada yang menjawab pendidikan SPK. Karena bisa saja ada yang menjawab ini, ya, karena ada yang dari SPK di sini yang perawat misalnya. Maka ternyata yang ada dalam undang-undang keperawatan, coba kita langsung jawab. Yang ada dalam undang-undang keperawatannya, rujukannya pada pasal 6. Apa itu yang ada dalam pasal 6? Perhatikan baik-baik, ada dalam pasal 6, yaitu pendidikan vokasi, sebagaimana dimaksud huruf A merupakan pendidikan diploma keperawatan. Oke. Dan pendidikan vokasi, ya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A adalah yang paling rendah. Nih, adalah pendidikan D3 keperawatan. Inilah yang paling rendah. Jadi bukan ini salah ini, ya. Ini salah. Jadi yang mana yang paling rendah? Ini juga salah. Karena yang paling tinggi, ini juga paling tinggi. Maka yang paling benar itu adalah vokasi. Makanya selamat, yang menjawab D adalah yang benar. Begitu cara menjawab kalian, ya. Selamat untuk yang menjawab soal ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Saya doakan yang subscribe di channel saya dan yang terus mendukung saya. Terima kasih untuk semua subscriber saya. Hingga saat ini telah mencapai hampir 6.000 subscriber. Tentu ini di luar dari dugaan saya. Tanpa kalian semua, saya tidak berarti apa-apa. Terima kasih untuk semua support dan dukungan dan doanya, ya. Mudah-mudahan semua dimudahkan dan menjadi PNS yang amanah. Jangan lupa komentar di bawah soal apa saja yang ingin kita bahas, dan tentunya silakan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.